ucapkan Assalamualaikum, kami ucapkan kepada pemirsa sekalian, channel budaya Palembang Darussalam. Pemirsa channel budaya Palembang Darussalam, kita bertemu lagi pada episode kali ini. Kita akan melanjutkan pembacaan syair Perang Palembang atau Perang Menteng, yang pada waktu lalu kita sudah selesaikan pada bait ke-122. Diceritakan pada waktu lalu bahwa Mutingke atau Menteng minta jeda kepada Sultan untuk perang karena tampaknya Mutingke mulai sudah agak kewalahan menghadapi pasukan Palembang. Nah, pada saat jeda itu dimanfaatkan bercakap-cakap antara Sultan dengan para pangeran-pangeran yang membantunya dalam berperang. Nah, untuk yang berikut, perang dilanjutkan kembali. Namun kemudian kembali Mutingke kewalahan dan dia juga ingin mengajukan istirahat atau jeda lagi, tetapi tidak diterima oleh Sultan karena menurut Sultan biasanya belajar dari pengalaman masa lalu dengan nenendanya. Disebutkan di sini bahwa Belanda ini seringkali membuat tipu daya, maka dia tidak memberi kesempatan lagi untuk Menteng untuk jeda. Baik, para pemirsa, saya akan lanjutkan pembacaan syair. Kalau kemarin kita habiskan di 122, saya akan ulang sedikit dari syair 121 dan kemudian akan dilanjutkan pada syair-syair berikutnya. Seperti biasa, saya akan membacakan ini dengan irama selendang delima dalam beberapa bait dan kemudian akan saya bacakan dengan dialog biasa. Inilah pahala orang sabil Allah, segala dosa diampuni Allah. Tidak berpayah, tidak berlelah, ma'al kausar dirasailah. Dari hal istri hidup yang garib, jika ibadat merendahkan diri, jadilah penghulu bidadari di dalam surga, kesana kemari. Telah sudah hari nan terang,
Keluarlah semua hulu balang yang garang, ada menembak, ada memarang. Holanda Ambon, habislah terang. Telah dilihat oleh penghulunya, Holanda dan Ambon banyak matinya. Terlalu sangat rupa marahnya, bagai harimau jantan lakunya. Kapal menembak tiada berhenti. Keduanya kapal berganti-ganti. Kapal mudik datang mendekati. Tidaklah lagi takutkan mati. Bangkitlah Rangga Darpacita, menjunjung duli Sri Mahkota. Sikapnya hebat tidak terkata, membakar meriam di atas kota. Meriam dipasang dengan sebentar, gemuruh bunyinya bagai halilintar. Semua yang mendengar hatinya gentar, ada yang bersorak silap berkitar. Kenalah gebawan kapalnya perang. Terlalu banyak matinya orang, Holanda dan Ambon habislah terang. Bersoraklah rakyat berbanding garang. Dibalas oleh mayor yang tua. Itulah opsir Ambon dan Jawa. Pelurunya menuju di bawah sawah. Hulu balang Baginda sahitlah dua. Di Bedil Temenggung Citradita, dengan meriam dari atas kota, sikapnya laksana Maharaja buta. Rakit Cina habislah rata. Di Bedil oleh Kapiten Jungkur, bunyi meriam bagai diukur. Rakyat Baginda sahid tersungkur, berlindung di kota, duduk tepekur. Dibalas Pangeran Citrawijaya, bangsanya asal raja yang mulia. Tombak dan pedang semuanya sedia, suatu tidak marah dan bahaya. Pelurunya datang berebut-rebut, asap lotangnya kelam dan kabut. Bahana gemuruh seperti ribut, banyaklah mati nyawa tercabut. Pangeran membetil dengan petunang, rambutnya ikal patah mengunang, harumnya laksana bunga pinang, gemuruh bunyinya gung dan canang. Menteng melihat terlalu marah, muka yang pucat menjadi merah. Semuanya rakyat disuruh gerah, rakit api datangnya mewah. Beberapa rakit sudah dibakar, bisinya penuh kayu dan akar. Menuju kapal Kornel Bakar, bersoraklah rakyat silat pendekar. Datanglah api menyala-nyala, besarnya bagai bukit Serela. Marahnya Menteng seperti gila, sekalian opsir menggerakkan kepala. Kapalnya undur, lanca pun datang, menahan rakit dengan satang. Ada yang malang, ada yang melintang, rakit pun hanyut seperti batang. Menteng berteriak, bunyi berkembur, kapalnya hilir memukul tambur. Di Bedil orang simbur menyimbur, kapal Menteng hancur dan kabur. Menteng pun marah bukan kepalang, membakar meriam berulang-ulang, menyuruh jaga sekalian hulu balang, seperti anjing menggigit tulang. Menteng pun marah tiada tertahan, mupakat jenderal perlahan-lahan. Jenderal laut punya perintahkan kepada Suhunan baik suruhan. Surat dibawa lalu disembahkan. Kepada Suhunan minta terimakan. Bunyi surat tidak diperkenankan. Hendak damai tiada disukakan. Perdamaian zaman Paduka Nenda, bersahabat dengan Raja Holanda, utus mengutus tiadalah beda, mengantar bikisan barang yang ada. Dibalas surat tidak berlelah, kita di bawah perintah Allah. Jika dengan diridai Allah, pergi ke mentok, kita suruhkanlah. Jenderal Laut terlalu marah. Hari Kamis bulan Asyura, pukul 1 saatnya Zohrah, kapal dan Kici mengalih arah.
Orang Menteng semua hadirlah. Pangeran dan menteri akan sabilallah. Kapal mendekat lalu dibedillah. Kiji dan kapal habis sedihlah. Pelurunya sampai ke tengah medan. Kerama diraja usulnya yang dandan. Holanda seperti mabuk dan edan. Hancur lulu semuanya badan. Di Tambak Jaya perang besarlah. Tiada undur, tiada salah. Orang Benteng hendak sabilillah menantikan tolong kodrat Allah. Benteng itu sangatlah teguh. Pangeran dan menteri di sana melungguh. Jenderal memedillah bersungguh-sungguh. Disangkanya rubuh, tidak akan teguh. Puspadiraja pangeran yang tua kepada perang tidak kecewa, tiada menaruh nafsu dan bawa. Di atas benteng suka tertawa. Pangeran membedil tidak terkira, bahana gemuruh dari atas udara. Yang berani sangat ketara, yang penakut sangat sengsara. Ramainya bukan kepalang, gemuruhlah sorak sekalian hulu balang, memasang meriam berulang-ulang, rakyat jenderal banyaklah hilang. Bangkai kerambangan seperti raba, hanyut seperti ikan di tuba. Darah seperti air kesumba, beberapa luka teraba-raba. Air laut berlinang-linang merah laksana air jernang. Dimanakan jenderal hatinya senang, rakyatnya mati banyak dikenang. Beribu mati serdadu menjelis, seperti perang jenderal Ruplis. Beberapa rugi dihitung juru tulis, bagai dilontar syaitan iblis. Jenderal membedil sahajakan pasti, tiada lagi ia berhenti. Menyuruh opsir datang mendekati, Menteng melihat susahlah hati. Bangkitlah Pangeran Puspakrama, tersenyum manis saja Panglima. Sapu tangan angkinnya bunga delima, di benteng tidak bandingnya sama. Berbaju hijau, emas cemerlang, berkancing dada, intan berselang. Eloknya bukan alang kepalang, bisinar samsu gilang gemilang. Semua azimat sudah terkena, lakunya bagai sang rajuna. Mencabut pedang, hulu kencana, granat datang tidak mengena. Pangeran bangkit sambil tersenyum, manis serbat diminum. Laksana delima masaknya ranum, di atas benteng Pangeran Anum. Jenderal melihat terlalu marah, mukanya seperti keluar darah. Yang membedil tidak mengarah, semua rakyat disuruhnya kerah. Kapal membedil sambil berlayar, disangkanya benteng habislah buyar. Tolongan Tuhan Al-Malik Jabar, rakyat Menteng habislah bubar. Kapal membedil tiada terkira, haluan menuju Pulau Kembara. Kapal dan Kiji semuanya marah, orang di benteng sangat gembira. Bangkit Pangeran Sutadiwangsa, lakunya bagai orang akasa yang membedil senantiasa. Rakyat jenderal rusak binasa. Pangeran membedil bagai bayangan. Dengan Kornel berpandangan, jenderal melihat bimbang-bimbangan. Laksana indera dari kayangan. Suma Wijaya Pangeran yang muda, yang membedil dekat Kakanda, memasang tunggul tulis perada, pusaka zaman Padukanenda. Tunggul dipasang cahayanya permai, sekalian orang heran ternamai. Dilihat Holanda disangkanya damai, lanca pun datang, bedilnya ramai. Lanca pun sudah segera dilayari, kena anggur tiada terperi. Nyimpang di teluk melindungkan diri, lanca penjajah semuanya lari. Pangeran membedil sangat pendekar,
Bahananya bagai dunia terbongkar, susahlah hati Kornel bakar, banyaklah mati serdadu laskar. Jenderal melihat sangat marahnya, serta menyuruh semua rakyatnya, serta dengan sekalian laskarnya, Pulau Kembara hendak dibongkarnya. Dibedil Rangga Durpacita, lagunya bagai Maharaja Denata. Bahana gemuruh gegak gempita, kapal menteng tampaklah rata. Dibedil Temenggung Astra Wijaya. Itulah wazir yang amat mulia, wajahnya bersih lagi bercahaya, seperti bunga cempaka mulia. Datanglah Rangga Satyagati, janggutnya bagai bunga melati. Dengan tolong Rab Alizati, lepaslah bahaya luka dan mati. Kapal membedil berperai-perai, memasang meriam kanan dan kiri, lakunya bagai jin dan peri, semuanya yang memandang takut dan ngeri. Dibalas Pangeran Suradilaga, lakunya bagai ular dan naga. Pelurunya menyusup tempat yang lega, kenalah lapis kapal tembaga. Pangeran membedil sangat perkasa, menghadap lawan beribu laksa. Dengan tolong Tuhan yang esa, rakyat menteng rusak binasa. Kapal membedil bersama-sama, lakunya bagai hulu balang panglima. Dibalas Pangeran Sutakesuma, hulu balang Jenderal matilah 5. Pangeran itu hulu balang yang bijak, tubuhnya sedang sederhana pandai. Jika memakai ukup dan bedak, baunya harum seperti kelembak. Jenderal membedil sahaja tertentu, haluan menuju Pulau Batu, orang di benteng semuanya mutu, hulu balang Pangeran matilah 1. Wirasantika Pangeran bernama, putra Pangeran Wirakesuma, sikapnya bagai Maharaja Voma, bertahan di Pulau Manguntama. Di situ pula ramai berperang, pelurunya sampai seberang menyeberang, ditahan Panglima hulu balang yang garang, rakyat jenderal habislah terang. Kapal membedil tiada berhenti, menuju benteng Pangeran Bupati. Dibalas Pangeran diamat-amati, kenalah komandan, lalulah mati. Dibedil mendari Martapura, pelurunya bagai hujan bara, rakyat Holanda sangat sengsara, muka menteng seperti kera. Jenderal kafir yang laknat, meriam diisi peluru granat, disangkanya benteng hancur dan lumat, pelurunya jatuh tidak selamat. Pangeran Bupati sangat berani, mencabut pedang besi bersani. Dari sekadar Holanda Nasrani, tambahan lagi rakyat kompeni. Semuanya benteng memasang meriam, terang cuaca menjadi kelam, air pasang sangatlah dalam, kapal jenderal hampir tenggelam. Dibedil Delmang Darbayuda, sikapnya bagai dewa narada. Ia bertahan berbenteng dada, hendak mengerat leher Holanda. Datanglah Pangeran Natadiwangsa, lakunya bagai orang angkasa, maksud hendak membuat jasa. Hati di dalam belum sentosa, susah rasanya bukan kepala, mengenangkan istrinya yang baru hilang. Rasanya hendak bertindih tulang, sukanya bukan lagi kepala. Temenggung Haji berdiri terpekur, menantikan tolong Aziz Al-Ghafur. Membaca isim hatinya hundur, supaya jangan iman tercebur. Dikabulkan oleh Rab Al-Akwan,
berkat Syekh Kutub Al-Suhwan menolong muridnya mendapat lawan, Jenderal hampir terkena tawan. Lalu di Bedil Syahid Abdurrahman, Jenderal menjadi tidak siuman dengan tolong Tuhan Malik Al-Rahman, muka menteng bagai siluman. Baik, para pemirsa, kita cukupkan sampai ke bait 192 sampai kepada muka menteng bagai siluman. Nanti kita akan teruskan lagi pada periode berikut, pada bait 193, dan diteruskan tentu akan beberapa episode lagi. Kita akan sampai ke penghujung pada insya Allah 2 periode lagi ya, 2 episode lagi kita akan sampai ke penghujung dari syair ini, yaitu bait 260. Para pemirsa, kalau kita simak tadi, kita melihat betapa hebatnya pertahanan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Begitu juga para pangeran-pangeran atau pasukannya yang bersemangat. Kita tadi dapatkan beberapa informasi tentang benteng-benteng, misalnya Tambak Jaya, Manguntama, yang Pulau Kembara ya. Itu artinya Pulau Kembara dulu adalah benteng pertahanan. Karena itu benteng pertahanan ini seharusnya juga dilestarikan sebagai bentuk dari cagar budaya Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, kemudian para pasukan-pasukan yang bersemangat luar biasa. Sampai hari ini peperangan itu tidak terlalu dikenang oleh masyarakat Palembang. Padahal peperangan yang dahsyat ini dapat membangkitkan semangat nasionalisme, semangat patriotisme masyarakat Palembang. Betapa hebatnya para pasukan Palembang dan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Darwin II dalam memerangi penjajah. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa pahlawan nasional yang dikenakan kepada Sultan Mahmud Badaraddin II itu sudah selayaknya dia dapatkan kalau kita melihat dari betapa hebatnya strategi yang dibuat dan betapa semangatnya beliau dalam menghadapi penjajah Inggris dan Belanda. Demikianlah para pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam. Kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Insya Allah kita akan selesaikan syair perang Palembang ini, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pencerahan bagi sejarah Palembang Darussalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.